Hai, perkenalkan nama saya Alwi Nur Hidayanto Eli dengan nomor induk mahasiswa 1350200130 dari jurusan International Business Law 2A. Di video ini saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya peroleh dari mata kuliah Community Development selama tengah semester ini. So, disimak ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, dari yang sudah kalian pelajari atau peroleh dari wawancara mengenai dunia kerja profesional, adakah wawasan atau pengetahuan baru yang diperoleh atau adakah wawasan atau pengetahuan sebelumnya yang terkoreksi atau malah dikuatkan? Saya mendapat beberapa wawasan baru. Yang pertama, jas yang digunakan oleh seorang lawyer merupakan sebuah kebanggaan dalam menjalankan suatu kasus dan memberi kesan perlindungan kepada klien, karena dengan dress code berupa jas ini akan memberikan kesan perlindungan kepada klien. Selanjutnya, seorang lawyer pun memiliki integritas untuk tidak menangani kasus tertentu walau dibayar mahal, karena setiap lawyer mempunyai ranah masing-masing, keahlian masing-masing, dan tidak asal mengambil kasus yang bukan ahlinya walaupun dibayar dengan mahal. Yang ketiga, seorang lawyer tidak perlu menjanjikan kemenangan, namun berusaha semaksimal mungkin untuk membela kepentingan klien. Itu yang paling penting yang pernah saya dengarkan juga. Yang pertanyaan selanjutnya, apa reaksi kalian atau perasaan apa yang muncul dalam diri kalian saat mempelajari atau saat mendapatkan wawasan atau pengetahuan baru dan saat berjumpa, berinteraksi serta berwawancara dengan narasumber? Perasaan yang saya dapati adalah perasaan senang karena dapat mewawancari secara langsung seorang klien, seorang lawyer, dan saya merasa seperti seperti seorang klien sendiri yang ditangani oleh seorang lawyer yang saya wawancarai. Selanjutnya, berdasarkan jawaban 1 dan 2, niat atau motivasi apa yang muncul dan diaplikasikan dalam hidup kalian saat ini dan akan datang? Saya semakin bertekad untuk menambah wawasan baru tentang hal apa saja, karena dengan memiliki wawasan yang luas, kita akan mempunyai banyak bahan untuk mengobrol, yang akhirnya dapat menambah relasi kita. Dengan banyaknya bahan untuk obrolan itu, dengan luasnya wawasan yang kita miliki, orang tidak akan menganggap remeh kita. Baik, pertanyaan kedua dari wawancara mengenai pengabdian masyarakat atau dalam hal ini pewujudan SDGs, apa yang dapat kalian peroleh? Dalam hal ini kelompok saya mewawancarai komunitas Hekaleka yang mana mereka bergerak di bidang pendidikan dan wawasan baru atau pengetahuan baru yang diperoleh, atau adakah wawasan pengetahuan yang sebelumnya terkoreksi atau malah dikuatkan? Dari wawancara dengan komunitas Hekaleka saya mendapati beberapa hal seperti kuliah harus paham teori dan praktiknya, jangan berat sebelah. Karena kita tidak bisa menerapkan teori hanya teori aja di lapangan, kita juga perlu praktik. Dan tidak hanya menimba ilmu, tapi pengaplikasian di lapangan juga sangat penting, sama pentingnya dengan teori. Yang selanjutnya, kita tidak harus menunggu bantuan pemerintah untuk melakukan sesuatu perubahan. Kita bisa mulai dengan diri kita sendiri dan mengajak orang-orang yang satu visi dengan kita untuk melakukan perubahan tersebut. Selanjutnya, masih kurangnya sinergitas antar elemen-elemen masyarakat dalam mewujudkan SDGs ini, seperti rendahnya kesadaran masyarakat pemuda untuk mengikuti komunitas positif seperti Hekaleka, maupun kurangnya dukungan dalam pemerintah. Dan selanjutnya, apa reaksi atau perasaan kalian yang muncul saat mempelajari topik ini, atau saat mendapatkan wawasan, atau saat berjumpa, berinteraksi, dan berwawancara dengan narasumber? Yang saya dapati, yakni saya merasakan semangat dari para aktivis dalam hal ini komunitas Hekaleka untuk mewujudkan SDGs di bidang pendidikan. Walau mereka terlihat lelah, namun mereka tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan mereka. Penuturan narasumber kami yang penuh kejujuran namun terasa sangat memilukan. Namun dengan saling sharing seperti ini, kita pun dapat saling sharing keresahan juga, dan dari sharing keresahan itu kita juga dapat saling sharing untuk saling menguatkan. Selanjutnya, berdasarkan jawaban 1 dan 2, apa motivasi yang muncul untuk dapat diaplikasikan dalam hidup kita saat ini dan mendatang? Setelah wawancara dengan narasumber dari komunitas Hekaleka, saya lebih berniat untuk berempati terhadap isu sosial, dan saya juga termotivasi untuk melakukan suatu perubahan untuk lingkungan sekitar, mulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan kampanye-kampanye perubahan di media sosial, maupun melakukan penggalangan dana secara online ataupun offline. Baik, pertanyaan ketiga. Selain di mata kuliah ini, apakah di masa depan ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kalian tertarik untuk lakukan? Nah, dari SMA, saya memiliki keinginan untuk membuat sebuah komunitas yang bergerak di bidang pencegahan hoax maupun komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Karena saya menyadari bahwa hoax merupakan salah satu musuh bangsa yang harus dilawan dan dibasmi kalau bisa. Dengan mengurangi penyebaran hoax, kita dapat menciptakan
penyebaran informasi yang sehat, dan mencegah dampak buruk yang kemungkinan akan terjadi. Dan saya juga menyadari bahwasanya pendidikan adalah senjata ampuh untuk mengubah dunia. Oleh karena itu, saya termotivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan kegiatan seperti memberi bantuan pendidikan seperti beasiswa, fasilitas pendidikan, sehingga semua bisa mendapati dan menikmati kesetaraan pendidikan. Baik, pertanyaan terakhir, makna hidup atau hal berharga apa yang kalian peroleh setelah mendalami kedua wawancara tersebut, baik wawancara dengan dunia kerja profesional maupun pengembangan SDGs. Nah, berdasarkan wawancara dengan narasumber di dunia kerja profesional dan pengabdian kepada masyarakat atau SDGs, saya mendapat pelajaran bahwasanya kita harus menyeimbangkan antara karir di dunia profesional dan pengabdian masyarakat, karena kita membutuhkan keduanya. Tidak hanya sekedar mencari duit, karena kita juga harus melakukan sesuatu kepada masyarakat untuk meningkatkan simpati kita terhadap sesama. Kita juga harus terus melakukan sesuatu kepada masyarakat, namun kita harus terus mencari uang untuk melanjutkan kehidupan. Oleh karena itu, antara kedua-duanya harus seimbang demi kehidupan yang lebih baik. Sekian pemaparan video UTS Komdev dari saya. Semoga apa yang telah kami pelajari selama setengah semester ini dapat kami implementasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Thank you.